Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, ini adalah kami dari kelompok 5 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang textbook analysis about physical makeup and contents, dan judul dari textbooknya adalah Think Globally and Act Locally. Ini untuk kelas 9. Kemudian autornya adalah dari Ibu Siti Wahidah Diantara dan Bu Yuli Rulani Khotimah. Publishernya adalah Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Untuk tahun publikasinya di tahun 2015 di kelas A dan grup 5. Kemudian untuk member dari grup kami ada Ramadil Diantara, ada saya Era Fazira, Muhammad Iqbal Arya Firmansyah, Konita Maulana Fitri, dan Usmatun Hasanah. Dan kita langsung saja untuk materi kali ini. Yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya, Konita Maulana Fitri. Kepada Konita, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah physical makeup. Di sini ada cover. Untuk cover, kami memberikan nilai 2 karena covernya itu tidak terlalu nyambung dengan materi-materi yang ada di buku. Terus untuk desainnya juga kurang menarik. Terus introduction ada, kami beri nilai 2 itu karena karena menurut kami itu introduction-nya atau kata pengantar itu seperti kata pengantar pada umumnya. Terus table of content, daftar isi ada, kami beri nilai 3 karena ya sesuai seperti daftar isi pada umumnya, dan diberi sedikit gambar, jadi cukup menarik. Untuk guidelines for users tidak ada. Terus references ada, kami beri nilai 2 karena seperti referensi pada umumnya. Terus kemudian untuk selanjutnya, di sini top konten dari buku tersebut. Di chapter 1 ada listening di semua halaman. Di chapter 1 hampir menggunakan listening karena di buku tersebut guru menyuruh siswa untuk mendengar kemudian mengucapkan apa yang diucapkan oleh guru, jadi repeat after the teacher. Terus speaking ya ada di chapter 1 halaman 2 sampai 7 dan 9 sampai 12. Di situ murid disuruh untuk play a role of the dialogue. Jadi di situ ada dialog dan murid akan memainkan peran dari dialog tersebut. Kemudian reading ada di halaman 2 sampai 7 dan 9 sampai 12. Di situ sebelum memainkan peran, murid disuruh untuk membaca dialog tentang complement karena di chapter 1 materinya tentang complement. Kemudian writing ada di halaman 13 dan 15. Di sana ada sebuah dialog yang ada yang kosong, kemudian murid disuruh untuk mengisi dialog yang kurang lengkap itu. Kemudian ada juga personal reflection journal. Jadi personal reflection journal itu murid disuruh menulis dalam chapter ini dia mempelajari tentang apa gitu. Terus apa lagi ya? Terus kayak di chapter ini materi apa yang didapatin gitu. Terus grammar tidak ada. Kemudian vocabulary ada. Vocabulary-nya tuh tentang expression of compliment seperti congratulations begitu. Pronunciation-nya ya karena di situ ada anjuran untuk murid
membaca dengan benar. Kemudian chapter 2 listening ada. Jadi di halaman 19 sampai 20 itu ada dialog dan murid itu dialog tentang agreement, disagreement, and suggestion. Di situ murid mendengarkan guru membaca dialog tersebut. Kemudian speaking ada. Speakingnya tentang dialog of agreement, disagreement, and suggestion. Jadi di chapter 2 ini antara listening, speaking, dan reading itu jadi satu karena kegiatan tersebut itu jadi satu karena dialog tersebut guru akan membacakan dialognya kemudian diulangi oleh murid. Setelah murid mengulangi, murid pun harus mengucapkannya. Jadi kayak repeat after the teacher gitu. Terus kemudian writing ada di halaman 29 dan 33. Di situ murid disuruh membuat sentence kalimat tentang yang mengandung agreement and disagreement. Kemudian seperti di chapter 1 tadi ada personal reflection journal. Kemudian untuk grammar ada di halaman 26 dan 28. Di situ murid mendapatkan mempelajari tentang modal verb should sama must. Kemudian vocabulary di halaman 21. Vocabulary-nya itu tentang expression of agreement, disagreement, and suggestion. Kemudian pronunciation ada karena di seluruh di chapter 1 itu murid disuruh speaking dengan cara yang benar. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Konita atas penjelasannya tentang chapter 1 dan chapter 2. Selanjutnya adalah textbook analysis untuk chapter 3 dan 4 yang akan dijelaskan oleh Uswatun Hasana. Uswatun Hasana, the time is yours. Terima kasih Mbak Era atas waktunya. Saya akan mereview pada bagian chapter 3 dan 4. Yang pertama di bab 3 ini dimulai dengan skill listening. Dilihat dari panduan dan daftar isi buku ini sudah terlihat jelas tidak ada dilengkapi audiobook untuk pengasahan skill listening. Biasanya buku yang ada audiobooknya dilengkapi seperti DVD, sedangkan textbook ini tidak ada. Dengan begini siswa mendapatkan skill listening dari gurunya sendiri, mungkin nantinya guru akan mengimprove dan menambahi audio untuk siswa. Untuk selanjutnya, di halaman ke-46 ada materi speaking, yang dimana dalam buku ini perintah atau petunjuknya untuk melakukan praktik speaking, percakapan dengan teman sekelas. Setidaknya, buku ini membuat dan membantu siswa berani berbicara dengan mempraktekkannya secara langsung dengan teman sekelas. Dalam percakapan tersebut juga mengandung materi yang sesuai dengan judul bab pada bab 3 ini. Nah, materi selanjutnya adalah reading. Ada pada halaman 37. Di sini peserta didik diminta untuk membaca teks percakapan, tidak hanya membaca, namun juga menganalisis teks percakapan tersebut. Selanjutnya, pada bab 3 ini, tugas individu berbentuk writing adalah melengkapi teks percakapan yang rumpang atau yang belum lengkap. Nah, siswa diminta melengkapi dengan memperhatikan beberapa clue yang ada di percakapan sebelumnya. Nah, selanjutnya, bagusnya dalam buku ini materi grammar untuk di bab 3 dipisahkan dan diberi penjelasan yang singkat, padat dan jelas. Dengan begini, siswa lebih mudah memahami grammar dalam bahasa Inggris sangat penting dan buku ini bagus, rekomen untuk siswa SMP dalam
pengasahan materi grammar. Nah, di halaman 45 ini grammar yang diberikan tentang imperative sentence dan conjunction. Nah, selanjutnya untuk vocabulary. Kosakata juga skill yang tidak kalah penting untuk dikuasai oleh anak kelas 9 SMP. Dalam bab ini ada banyak vocabulary baru yang mereka dapatkan. Di bab ini tentang daily activity, penambahan kosakata dalam setiap bab di buku ini bisa mengimprove bahasa Inggris siswa kelas 9 lebih signifikan. Namun kurangnya dalam buku ini bab 3 tidak ada materi penguasaan pengucapan. Biasanya ada seperti pengejaan, cara baca, beberapa vocabulary baru yang dapat di dalam buku ini. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke bab 4, chapter 4. Sama juga dengan bab 3, formatnya hanya beda materinya. Yang pertama, listening. Sama dengan bab 3 tadi ya, tidak dilengkapi dengan audiobook. Di halaman ke-73 ada materi speaking yang dimana dalam buku ini perintah atau petunjuknya untuk melakukan praktik speaking, percakapan dengan teman sekelas. Setidaknya buku ini membuat dan membantu siswa berani berbicara dan mempraktekannya secara langsung dengan teman sekelas. Dan sesuai dengan materi pada bab 4. Untuk selanjutnya, reading ini memuat tentang materi teks prosedur dan explanation text. Siswa tidak hanya membaca dari paragraf, melainkan juga menganalisis dari gambar prosedur teks. Nah, di bagian bab 4 ini dilengkapi gambar-gambar produk untuk menunjang materi explanation text. Nah, selanjutnya dalam writing ini dibagi menjadi dua penugasan. Yang pertama, tugas individu dan kelompok. Dalam tugas writing ini menganalisis teks prosedur dan explanation, lalu mempresentasikannya dan membuat di tugas portofolio. Nilai plus dalam buku ini, khususnya bab 4, grammarnya dipisahkan dan diberi penjelasan yang singkat, padat, dan jelas. Dengan begini, siswa lebih mudah memahami grammar dalam bahasa Inggris, sangat penting, dan buku ini bagus untuk siswa SMP. Nah, di halaman 45, grammarnya membahas tentang simple present tense, non-phrasal, dan dilengkapi dengan praktiknya. Penambahan vocabulary di bagian bab ini banyak mengenai kesehatan dan makanan. Juga lanjut ke pengasahan skill pronunciation, sama dengan bab selanjutnya tidak ada karena tidak dilengkapi dengan mungkin vocabulary yang dilengkapi dengan ejaan, cara baca, cara bahasa Inggris. Biasanya ada seperti pengejaan cara baca di beberapa vocabulary baru yang didapat dalam buku. Nah, secara garis besar dalam chapter 3 dan 4 ini sudah sesuai dengan KIKD yang dibakukan di pembelajaran bahasa Inggris kelas 9 tingkat SMP, serta pengembangan kurikulum 2013. Sekian, terima kasih dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Uswa. Selanjutnya, textbooks analysis untuk chapter 5 dan chapter 6 yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Iqbal Arya. Iqbal Arya, the time is yours. Terima kasih Mbak Era. Untuk chapter 5, materi listening tidak ada. Tetapi untuk materi speaking di halaman 90, yaitu present the action orally, yang disuruh membuat puding, tetapi diharuskan membuat pudingnya secara bicara.
seperti pertama-tama siapkan susu dan gula dan seterusnya. Untuk selanjutnya materi reading di halaman 81 lebih ke observing dan questioning, yang bagaimana kita diharuskan untuk membaca seperti tutorial bagaimana cara membuat pie yang disiapkan bahan-bahannya apa saja, dan untuk observing adalah bagaimana cara menggunakan bahan yang benar. Untuk grammar ada actions in the method, lebih ke bagaimana cara vocabulary untuk bagaimana untuk mencampurkan bahan-bahan dalam memasak seperti stir in, place in, rub in, combine, cool, heat, dan yang lainnya. Untuk vocabulary di halaman 97 ada rice cooker part, yaitu bagian-bagian rice cooker seperti lid, penutup, handle, dan lain-lain. Untuk pronunciations tidak ada, dan itu saja dari chapter 5. Dan untuk chapter 6, generally pada dasarnya lebih ke role playing. Untuk materi listening, speaking, grammar, vocabulary, dan pronunciation semuanya termasuk ke dalam role playing, dan tidak ada untuk reading dan writing. Grammar sedikit ada di halaman 114 di mana membahas tentang present tense dan past tense. Untuk chapter 6 itu saja. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Iqbal. Selanjutnya adalah textbooks analysis untuk chapter 7 dan 8. Untuk chapter 7, membahas tentang lirik lagu atau lagu. Memang sebenarnya sudah sesuai dengan KI dan KD kurikulum 13, di mana kita para siswa untuk belajar tentang lagu yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari atau masa remaja. Dan kita jika ditinjau dari lagu yang dipilih dalam buku ini, which is Kue Sera Sera dari Doris Day, menceritakan tentang bagaimana seorang anak kecil ketika dia ingin tumbuh besar, dia ingin menjadi siapa, apakah dia ingin menjadi cantik, apakah dia ingin menjadi kaya. Kalau menurut saya ini memang sangat sesuai. Lagu yang dipilih oleh buku ini sudah sangat sesuai dengan kehidupan remaja, yang mana memang sedang dialami oleh anak atau peserta didik di kelas 9 ini. Kemudian sayang sekali, seperti halnya telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, Uswa, dan juga Konita, bahwa untuk session listening itu tidak dilengkapi dengan audiobook. Jadi tidak ada sama sekali, yang pada mana sebenarnya ini perlu, karena kan siswa butuh untuk tidak hanya membaca. Ketika ini adalah lagu, kita butuh suatu source, kita butuh sumber untuk tahu, oh seperti ini cara menyanyikan lagunya. Karena jika ini hanya berbentuk teks, maka itu reading. Sedangkan di sini, let's read the lyric together. Gitu. Ada salah satu sesi yang mengatakan untuk mari membaca liriknya bersama. Tapi bukankah seharusnya ini melakukan? Dan apabila memang harusnya ini bisa membantu bagi para guru apabila diberikan atau dilengkapi dengan VCD atau mungkin DVD atau something yang bisa membantu ketika pembelajaran nanti. Untuk speaking bisa dibilang menarik karena di sini dikatakan say every line loudly and clearly. Jadi memang diminta untuk mengucapkan lagunya dengan mengucapkan setiap bait dari lagu itu dengan keras, jelas, dan benar. Nah, ini juga ada sangkut pautnya dengan pronunciation yang akan dijelaskan di sub berikutnya. Sorry, the slide before kegeser ya. Masih chapter 7. Untuk writing,
bisa dilihat bahwa di buku ini sangat banyak sekali sesi di mana para peserta didik diminta untuk berasosiasi atau associating. Jadi bekerja sama. Jadi diminta untuk berkelompok, kemudian menyelesaikan suatu masalah, membahas tentang apa sih lagu ini, membahas tentang apa, apakah benar membahas tentang ini dan bagaimana jawaban dari ibunya, dari si gadis kecil. Jadi memang kita diminta untuk para peserta didik diminta untuk menggunakan kamus juga, yang mana ini bisa membuat mereka untuk memperkaya vocabulary. Kemudian untuk grammar, di grammar ada simple present tense, juga ada past tense. Untuk contoh past tense seperti di lirik when I was just a little girl, itu sangat menjelaskan sekali. Oh, di sini pakai past tense. Kemudian vocabulary-nya rata-rata yang saya bisa lihat di sini itu menggunakan kata sifat. Jadi ada kata handsome, tenderly, pretty gitu. Kemudian untuk pronunciation seperti yang saya bilang banyak sekali perintah yang mengatakan untuk mengucapkan kata-katanya dengan keras, kemudian jelas dan benar. Nah, meskipun tidak disebutkan secara jelas kata yang mana yang harus diucapkan dengan jelas, kemudian penekanannya seperti apa, tapi ini adalah salah satu penjelasan singkat bagaimana kita bisa mengucapkan suatu vocabulary dengan jelas, which is termasuk dalam pronunciation. Itulah mengapa saya berikan centang yes. Kemudian kita selanjutnya ke chapter 8. Di chapter 8 ini temanya adalah bagaimana bisa memberikan informasi kepada orang lain, bagaimana bisa memberikan penjelasan atau laporan tentang sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian bagaimana cara menjelaskan tentang suatu hal. Temanya adalah we have been to an orphan home, we went there last Sunday. Kita telah berkunjung ke sebuah panti asuhan dan kita ke sana di hari Senin kemarin. Jadi di sini bukunya kebanyakan membahas tentang conversation. Sama halnya tadi, sebenarnya di sini ada instruksi tentang you will listen. Jadi ada kalimat you will listen to Udin, Ayu, Lina, Beni, and Edo. Dan many others, ada kata listen. Padahal sebenarnya kita tidak bisa menemukan apapun yang ada kaitannya dengan listening di sini. Maksud saya tidak dilengkapi dengan audiobook. Jadi bisa dibilang sangat sayang sekali di part ini karena ketika ada part di mana listening tapi kok tidak ada audiobooknya, atau mungkin yang dimaksud itu listening seperti apa, karena di sini ada banyak sekali orang, ada Udin, Dayu, Lina, Beni, Edo, dan ketika memang buku ini ditujukan saya gunakan misalkan sebagai pengajar, akan sangat kesulitan bagaimana membuat suara untuk Udin, membuat suara untuk Dayu, Lina, dan karakter yang lain. Memang menurut saya ini kelemahan buku ini tidak dilengkapi dengan audiobook ya. Untuk speaking, di sini sangat disarankan ada instruksi yang mengatakan play the roles of the speaker. Jadi peserta didik disuruh untuk berkelompok, kemudian memerankan peran dari Udin, kemudian Ayu dan rekan-rekannya. Ya, saya rasa ini bagus karena bisa melatih mereka dalam berbicara, dalam conversation bahasa Inggris. Kemudian untuk reading ini tematik, jadi temanya seperti yang saya katakan tadi tentang sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu, tentang sebuah kunjungan ke panti asuhan. Kemudian untuk writing-nya complete the paragraph for group text. Jadi sama seperti chapter sebelumnya, banyak sekali di sini sesi untuk saling bekerja sama dengan teman, kemudian mengisi kalimat-kalimat, contoh-contoh kalimat pasif seperti apa, kemudian gunakanlah juga kamus. Jadi ini relate dengan vocabulary. Rata-rata instruksinya meminta peserta didik untuk menggunakan kamus. Jadi ketika ada masalah, tolong gunakan kamus. Mungkin di sini maksudnya supaya peserta didik bisa mandiri. Dan saya rasa ini bagus karena ketika kita terlalu mengandalkan gadget,
sedikit-sedikit gadget, kita tidak belajar. Tapi ketika kita masih menggunakan kamus, kita masih ada effort yang lebih. Yang mana menurut saya effort yang lebih itu akan membuat kita bisa mengingat lebih. Jadi lebih bermakna dan lebih meaningful. Kemudian what about oh ya, reading. Tadi reading bukan tematik ya. Tematik itu untuk chapter 7. Tadi saya salah baca. Untuk readingnya itu conversation. Jadi kebanyakan ini ada conversationnya dan cukup panjang. Ada 2 lembar dari halaman 147 sampai dengan halaman 148 itu conversation yang cukup panjang dan lumayan menarik. Saya rasa peserta didik akan sangat suka apabila bisa memerankan peran setiap karakter dalam percakapan ini. Kemudian grammar, present perfect tense, kemudian untuk vocabulary-nya itu tentang kinship. Kinship adalah kata lain dari family, jadi di sini banyak ada paman, ada nenek, kemudian ayah saya, kemudian ibu saya. Jadi bisa menambah banyak kosakata baru bagi peserta didik. Ternyata apabila kita ingin membicarakan tentang keluarga itu ada banyak sekali ya cara manggilnya, kemudian untuk pronunciation dilengkapi juga. Saya seperti yang sebelumnya saya bicarakan, di sini banyak sekali yang mengatakan untuk mengucapkan katanya dengan jelas, kemudian keras, dan juga benar. Itu saja. Kemudian selanjutnya chapter 9 dan chapter 10 akan dijelaskan oleh rekan saya, Rama. Rama, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, langsung saja. Di chapter 9 ini, di bagian listening menurut saya tidak ada. Kemudian speaking ada di halaman 169. Di situ murid-murid diharuskan membaca, bukan membaca, tapi speaking tentang suatu lingkungan yang buruk. Kemudian reading ada pada halaman 179. Di situ murid harus membaca suatu teks untuk mencari atau mendapatkan suatu jawaban. Kemudian writing ada pada halaman 188. Di sana murid diharuskan untuk menulis sebuah refleksi terhadap chapter yang mereka pelajari. Baiklah, langsung saja chapter 9. Yang pertama listening, menurut saya tidak ada. Speaking ada pada halaman 169. Di sana siswa diharuskan untuk speaking tentang suatu lingkungan yang buruk. Kemudian reading ada, di sana siswa diharuskan membaca untuk mendapatkan suatu jawaban. Kemudian reading tadi pada halaman 179. Kemudian writing pada halaman 188. Di sana siswa diharuskan untuk menulis sebuah refleksi atas apa yang telah dipelajarinya pada chapter 9 ini. Kemudian grammar tidak ada, vocabulary juga tidak ada, begitu juga pronunciation juga tidak ada. Kemudian yang terakhir chapter 10, listening ada pada halaman 190. Di sana murid-murid mendengarkan guru yang membaca suatu cerita. Kemudian speaking tidak ada. Kemudian reading ada pada halaman 199. Di sana murid-murid membaca suatu cerita rakyat. Kemudian writing ada pada halaman 202. Di sana murid-murid menuliskan sebuah refleksi atas apa yang telah dipelajarinya pada chapter ini. Kemudian grammar tidak ada, vocabulary juga tidak ada, begitu juga pronunciation
juga tidak ada. Baiklah, saya kira itu saja dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Rama. Berikut adalah chapter 1 sampai dengan 10 yang telah dijelaskan dari kelompok kami. Sejauh ini kami juga akan memberikan beberapa masukan dan juga penilaian terhadap buku ini menurut kami. Mungkin akan saya mulai dari diri saya sendiri. Bagi saya, untuk siswa kelas 9, buku ini menarik memang untuk pembahasannya, namun akan lebih sangat membantu apabila disertai dengan audiobooks. Jadi karena itu sangat membantu di masa seperti sekarang ini, di mana peserta didik sangat ingin belajar dengan cara yang menarik. Apabila kita tidak kreatif dalam memberikan bahan ajar, maka kita akan kesulitan untuk menarik minat peserta didik atau siswa. Jadi sebaiknya di edisi selanjutnya dilengkapi dengan audiobooks. Mungkin dari rekan-rekan yang ingin menambahkan. Dari saya sudah cukup, mungkin dari yang lainnya. Oke, kalau dari saya sudah cukup. Untuk materinya tidak terlalu berat, apalagi pada grammar, karena kelas 9 itu karena anak kelas 9 kalau misalnya diberi teori grammar yang terlalu berat, itu pasti pasti mereka akan merasa bosan, juga mungkin terlalu berat, bingung gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi di chapter saya itu memang ada grammar tentang penggunaan should sama must. Di sana itu tidak dijelaskan secara formula itu apa? Ya, secara rinci juga, Beb. Tidak ada kayak formulanya tuh apa gitu, enggak. Jadi cuman di bukunya tuh dijelasin penggunaan ini itu digunakan ketika begini begitu. Jadi misalnya kalau secara pakai formula kan jadi pakai rumus ya, kalau pakai rumus itu murid kan jadi menghafal, bukannya memahami melainkan menghafal begitu. Jadi menurut saya itu udah bagus. Udah itu aja dari saya. Baik. Terima kasih Konita. Kemudian yang seperti yang disampaikan oleh Uswa juga tadi, bahwasannya apa yang telah dibahas dalam buku ini sesuai dengan KI dan KD kurikulum 13. Oleh karena itu, mungkin itu adalah yang dapat kami sampaikan tentang physical makeup dan contents dari textbook analysis untuk kelas 9 dari kami, kelompok 5. Semoga dapat mempresentasikan apa yang diinginkan oleh dosen kami, Bapak Sultan. Kami dari kelompok 5 pamit. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Rafazira, selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk melihat video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.